Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12 MA Al Mustafa. Kita berjumpa kembali materi daring Quran Hadis yakni bab 3 tentang menjaga kelestarian alam. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijaring Allah ilmu yang manfaat barokah fitini wa dunyal akhirah. Ala hadiniyah wa sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bab 3 menjaga kelestarian alam. Kita umat manusia hidup di bumi ini berdampingan dengan alam sekitar kita. Ketika kita hidup di sebuah tempat, maka sudah selayaknya kita wajib menjaga kelestarian alam yang ada di lingkungan kita, khususnya umumnya di seluruh lingkungan yang ada di muka bumi ini. Karena itulah Allah sangat memerintahkan, sangat menganjurkan kita agar kita senantiasa menjaga kelestarian alam. Kenapa? Ketika alam kita jaga dengan baik, maka hidup kita pun akan aman, tentram, tanpa dihantui akan terjadinya kerusakan-kerusakan alam yang justru sebenarnya itu akan menyengsarakan umat manusia itu sendiri. Baik, hal ini disinyalir oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi sebelum kita masuk pada ayat, ada peta konsep di sini. Bersama menjaga kelestarian alam. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, memahami ayat tentang larangan berbuat kerusakan. Yang kedua, memahami keserasian alam, bahwa tidak ada yang sia-sia yang ada di alam ini. Yang ketiga, memahami ayat tentang ulah manusia penyebab kerusakan. Keempat, memahami ayat merusak karakter utama orang munafik. Yang kelima, memahami hadis menjaga lingkungan itu adalah bernilai ibadah. Poin-poin ini yang akan kita pelajari dan para siswa harus memahaminya. Oke. Yang pertama ayatnya adalah, nah ini salah satu contoh gambar-gambar di mana ulah tangan manusia terhadap alam. Nah, ada penebangan hutan, kemudian pembuangan sampah di sungai sehingga menyebabkan sungai tersumbat dan lain sebagainya. Nah, ini pengerukan alam, memakai alat-alat berat yang tidak menghiraukan keadaan lingkungan sekitar. Ya, di sebelah kanan Anda ini sawah yang mengering karena irigasi, sungai-sungainya pun mengering. Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan. Tampak bagaimana? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ketika ulah tangan manusia sudah menjadikan kerusakan di daratan dan lautan, maka liyudhiqahum, manusia pasti akan merasakan akibatnya. Ba'dalladzi 'amilu, sebagian hasil dari perbuatan mereka.
ketika manusia sudah merasakan hasil perbuatan mereka yang merusak, la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah untuk melestarikan lagi bagaimana mengatasi alam yang sudah rusak itu. Kemudian ayat 42, qul siru fil ardi, katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini. Kita diperintah oleh Allah untuk menyaksikan fenomena yang ada di tidak sekedar di daerah kita, di seluruh dunia ini kalau bisa. Kalau bisa secara langsung kita menengoknya, tapi kalau tidak bisa, banyak virtual atau video-video yang menunjukkan akan hal itu. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl, dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang sebelum kamu, sebelum kita, yang telah berbuat kerusakan atau merusak bumi. Kana aktsaruhum musyrikin, sebenarnya orang-orang yang berbuat kerusakan itu endingnya biasanya mereka itu adalah orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Jadi kita benar-benar dilarang berbuat fasad. Fasad itu berbuat kerusakan baik secara zahiriyah ataupun batiniyah. Secara zahiriyah, contohnya alam kita tebangi, hutan kita tebang, kemudian hutan menjadi gundul, pasir kita keruk sampai terjadi longsor dan sebagainya. Itu merusak alam secara zahiriyah. Secara batiniyah, kita merusak akal pikiran dengan minum-minuman keras, narkoba. Ini juga berbuat kerusakan. Merusak keturunan dengan berzina, itu juga berbuat kerusakan. Merusak hak milik orang dengan mencuri, merampok, korupsi, itu juga merusak. Dan semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti ada akibat yang akan diterima oleh siapapun yang melakukan hal itu. Karena itulah, melestarikan lingkungan itu tidak sekedar kita harus menanam pohon saja. Kita menjaga kelestarian keturunan manusia dengan memurnikan, dengan menikah. Kemudian kita menjaga hak-hak orang lain tanpa mencurinya, dan lain-lain sebagainya. Karena semua akan ada akibat, ada sebab, ada akibat, pasti itu akan kita rasakan sendiri. Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwal ladzi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil maa'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Allah sangat melarang hambanya untuk membuat sedikit pun kerusakan di muka bumi ini. Sekali lagi, ulama tafsir menjelaskan bahwa al-fasad yang dimaksud di dalam ini mencakup semua jenis kerusakan, baik
bersifat maknawi maupun yang bersifat materi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Al-islah, perbaikan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya bahwa dulu bumi ini pernah rusak. Kemudian Allah telah memperbaiki bumi itu menjadi baik kembali. Kemudian manusia diutus di muka bumi ini. Ya. Sehingga kita dilarang merusak kembali. Karena efeknya pasti akan menimpa manusia itu sendiri. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Ini menjelaskan bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah baik di langit ataupun di bumi itu semua tidak ada yang sia-sia. Ada hikmah di balik semua itu. Bahkan Allah menciptakan virus pun itu ada hikmahnya. Ada guna dan manfaatnya. Kalau kita menganggap yang diciptakan Allah itu semuanya sia-sia, atau salah satu kita anggap itu sia-sia, tidak ada gunanya, sebenarnya kita sudah dirasuki kekufuran kepada Allah. Prasangka seperti prasangkanya orang kafir. Jangan sampai kita menganggap demikian. Meskipun kita tidak tahu apa hikmah di balik semua itu, jangan sampai kita menganggap itu hal yang sia-sia. Untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Untuk apa Allah menciptakan virus? Untuk apa Allah menciptakan kuman dan lain sebagainya? Yang sebenarnya secara zahirinya mungkin merugikan manusia. Tapi itu sebagai pembelajaran buat kita. Contoh virus corona ini. Kenapa Allah menciptakan keadaan yang demikian? Ini menguji kita. Bagaimana kita tetap bertahan, kemudian tetap menggondeli syariat, tetap iman dengan Gusti Allah, tetap takut kepada Allah, bukan kepada virusnya, dan seterusnya, gitu ya. Terakhir, ayat-ayat yang lain bisa dibaca. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah 1. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, bagaimanapun bentuknya. Yang kedua, larangan Allah yang berupa fasad atau berbuat kerusakan, artinya kerusakan dalam pengertian yang sangat luas, mencakup semua bentuk kerusakan, baik bersifat materi maupun rohani, zahiriyah ataupun batiniyah. Yang ketiga, fasad di dalam agama, dalam melakukan perbuatan yang dan lain-lain, itu pun termasuk fasad, berbuat kerusakan. Jadi kalau kamu melanggar aturan syariat agama, itu juga termasuk orang yang berbuat fasad. 4. Tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk illegal logging atau penebangan liar, menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, termasuk pembakaran hutan. Ini secara zahiriyah ini berarti. Yang kelima, tindakan merusak keturunan adalah dengan melakukan perzinaan dan penyelewengan orientasi seksual seperti homoseks dan lesbian. Ini pun merusak akal sehat manusia, merusak keturunan umat manusia. Penjelasan lebih lanjut ketika nanti kita di kelas. Kok bisa disebut perusakan terhadap manusia itu sendiri? Perilaku penyelewengan itu. Dan yang terakhir adalah suka berbuat kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang banyak dan makhluk yang lain. Sehingga ketika kita menghindari perbuatan merusak, berarti kita sesungguhnya menghindari sifat-sifat kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Nah, baik anak-anak, mungkin itu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan
Anda memahami apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.